Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai on-chain analysis lagi ya. Karena baik lagi cukup banyak yang tertarik dengan on-chain analysis. Dan ya, dari kemarin-kemarin juga cukup banyak yang bertanya lagi, Bang, on-chainnya gimana? On-chainnya gimana? Dan hari ini kita akan update ya. So, stay tune di video ini. Dan buat yang bertanya kenapa gue pakai topi Peaky Blinders Season 6. Video ini tidak disponsori oleh Peaky Blinders tentunya ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan lanjut mengenai on-chain analysis. Ya, terakhir kayaknya kurang dari seminggu lalu lah ya. Zaman-zaman sudah setelah beres dari interest rate ya. Interest rate naik waktu itu, tapi uniknya malah terjadi akumulasi. Nah, pada hari ini kita akan lanjut lagi. Dan seperti biasa kita akan mulai dulu dari net flow. Nah, kenapa nggak outflow aja? Gue lebih prefer pakai net flow karena ini ada data juga dari inflow ya. Nah, net flow ini rumusnya seperti ini. Seperti biasa ya, simple. Inflow dikurangi dari outflow. Maka simpelnya net flow-nya adalah selisih. Dan cara bacanya seperti ini ya. Kalau merah seperti ini, artinya pada tanggal 27 Januari contohnya di sini ya, lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC dari exchange ke wallet mereka. Ya, bisa cold wallet, bisa hot wallet juga ya, tergantung. Pokoknya dikeluarin dari exchange. Nah, dari seperti ini, logikanya adalah apabila banyaknya keluar BTC dari exchange, artinya orang akan menghold secara lebih long term. Logikanya gini, kalau lu mau trade BTC lu dalam jangka pendek atau lu mau take profits dalam waktu yang ya cukup dekat gitu ya, logikanya lu akan membiarkan BTC lu di exchange kan. Nah, berarti kalau lu mengeluarkan BTC lu, logikanya adalah lu akan mengeluarkan atau lebih tepatnya lu akan hold BTC dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Artinya apa? Terjadi akumulasi. Kita bisa asumsikan ada akumulasi ya. Jadi kita lihat dulu datanya pada tanggal-tanggal belakangan ini ya. Jadi dari tanggal 26 Februari sampai sekarang ya tanggal 22 Maret kurang lebih ya sebulan kurang dikit ya. Lebih banyak terjadinya pengeluaran BTC terutama saat dia ngedrop ya. Paling signifikan pada tanggal 11 Maret. 11 Maret lalu pada tanggal 15 dan 16. Ini berhubungan dekat dengan interest rate ya, interest rate hike. Justru waktu interest rate-nya naik malah banyak yang akumulasi ya. Nah, kalau kita lihat kemarin ternyata cukup banyak orang yang memasukkan BTC ke exchange. Berarti artinya ada beberapa orang yang cukup banyak take profits ya. Maka dari itu kalau kita lihat harganya sedikit terkoreksi gitu. Ya, ini data yang kita dapatkan di sini. Tetapi overall ya, secara overall selama sebulan kurang ini ya, lebih banyak orang yang akumulasi Bitcoin gitu. Jadi ini data pertama kita yaitu adalah exchange net flow. Dan dari sini datanya kita bisa lihat selama sebulan terakhir kurang lebih ya, lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC. Artinya lebih banyak orang yang melakukan akumulasi dibandingkan orang yang menjual BTC mereka ya. Itu data pertama kita. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai yang versi Ethereum-nya, lebih tepatnya Ethereum Exchange Net Flow. Cara kerjanya persis seperti yang Bitcoin. Kalau kita lihat ya, dalam beberapa hari terakhir ini, juga cukup banyak orang yang malah mengeluarkan Ethereum mereka. Nah, sedikit berbeda dengan yang BTC. BTC tadi ya, lebih tepatnya pada tanggal 22 Maret kemarin, ada cukup banyak inflow. Ya, lebih banyak orang yang mengirimkan BTC dari wallet mereka ke exchange. Maka kalau kita lihat cukup sedikit kena pressure lah gitu kesannya. Nah, tapi kalau Ethereum kita bisa lihat pada faktanya 22 Maret lalu ya, dia malah lebih banyak outflow. Ya, artinya apa? Lebih banyak orang-orang yang justru malah akumulasi Ethereum pada tanggal 22 Maret dan mengirimkannya ke wallet mereka. Bisa cold wallet, bisa hot wallet, kita nggak tahu ya, tapi intinya dikeluarkan dari exchange. Nah, logikanya sama. Apabila mereka mengeluarkan Ethereum mereka, pertanyaannya apakah mereka itu akan trade dalam waktu dekat? Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena kalau lu ngirim Ethereum, lu coba aja kirim, ya, mahal biayanya. Nah, maka dari itu, saat mereka mengirim Ethereum, logically ya itu untuk menghold lebih panjang waktunya. Ya, minimal nggak akan besok dicairkan, ya. That's good, ya. Jadi secara garis besarnya Ethereum kurang lebih juga bagus ya, secara si net flow-nya dia cenderung lebih ke akumulasi. Oke, dan selanjutnya kita ke miner net flow. Ya, jadi cara kerjanya sama persis seperti yang exchange, tapi yang untuk miner ini kaitannya lebih ke wallet para miners. Ya, secara rumus sama ya, inflow kurangi outflow sama dengan net flow. Jadi cara bacanya juga sama seperti sebelumnya.
Merah seperti di sini contoh pada tanggal 11 Februari 2022, artinya lebih banyak miners yang akumulasi Bitcoin mengeluarkan BTC mereka dari exchange. Nah, kalau hijau seperti ini ya, artinya lebih banyak pada hari itu miners yang mengirimkan BTC mereka ke dalam exchange dengan asumsi mereka akan menjual BTC mereka. Nah, kalau kita lihat di sini datanya sedikit berbeda ya. Pada tanggal 22 Maret kemarin ya, miners malah lebih banyak membuang, atau bukan membuang lebih tepatnya ya, nggak ada yang buang Bitcoin ya. Lebih tepatnya mereka lebih banyak yang mengeluarkan BTC mereka dari exchange. Jadi ini data yang sedikit berbeda dibandingkan dengan exchange net flow ya. Miners lebih banyak yang akumulasi. Sementara kemarin para orang-orang yang trade di exchanger lebih banyak yang malah memasukkan BTC untuk TP. Ya, maka dari itu kalau kita lihat ya ada sih terjadi satu koreksi ya, tetapi nggak ekstrim. Mungkin karena ini ya, karena datanya banyak miners yang malah menghold BTC mereka ya. Tentunya ini menunjukkan bahwa ya ada sedikit perbedaan ya. Tetapi overallnya selama sebulan ke belakang kurang lebih ya, kita bisa lihat pada faktanya lebih banyak orang-orang yang mengakumulasi ya dari miners maupun dari retails dan juga whales lah mungkin kesannya ya. Kalau miners ini kan spesifik ya, mereka ada overhead cost yang mereka harus bayar. Maka dari itu ya in theory mereka lebih sering tarik profit gitu, atau lebih sering tarik BTC mereka untuk menjadi profit supaya bisa membayar overhead cost mereka. Nah, maka dari itu kita akan tambahkan satu lagi yaitu adalah nanti namanya ini ya, miners position index. Nah, ini tuh lebih ada sedikit perbandingannya lah, seperti kayak dia bandingkan dengan tahun lalu. Apakah lebih banyak miners yang mengambil profit mereka atau hold ya. Jadi itu data yang ketiga. For now, kesimpulannya, data yang kedua ini menunjukkan bahwa pada faktanya miners malah lebih banyak yang menghold BTC mereka ya, dan mereka kirim keluar dari exchange. Oke, dan selanjutnya adalah MPI atau Miners Position Index ya. Kita baca dulu biar nggak bingung ya, karena si MPI ini sebenarnya simple. Ini sebuah rasio dari total miner outflow ke 1 year moving average dari total miner outflow di tahun lalu ya. Simpelnya apa? Simpelnya ini menunjukkan apakah ya miners ini taking profits lebih daripada moving average tahun sebelumnya gitu ya. Nah, simpelnya gini, di sini ada garis merah kan, ada garis titik, bukan titik-titik ya, garis-garis putus-putus merah di sini. Ini menunjukkan apabila ini meningkat lebih dari poin sini ya, ini menunjukkan bahwa miners lebih banyak taking profits begitu ya. Kalau kita lihat selama dari bisa dibilang Maret ya, Maret 2021 alias kurang lebih udah setahun lah ya, setahun ini, miners cenderung sedikit mengambil profits dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya 2020 kita bisa lihat dia ada taking profits yang lumayan besar di akhir tahun ya, saat dia lumayan naik BTC. Nah, biasanya peningkatan yang lumayan ekstrim ini berkorelasi dengan local top. Ya, nggak selalu, tapi seringkali berkorelasi dengan local top. Contoh seperti di sini ya, ada di daerah sini ya. Nah, local top pada tanggal Februari 2021-an bisa terprediksi karena di sini ya ada peningkatan yang lumayan dari MPI. Dan kalau kita lihat sekarang ya, kalau konteksnya dengan sekarang, ini mendukung lagi data yang sebelumnya, yaitu lebih ke para miners mengakumulasi Bitcoin. Nah, pada faktanya kita bisa lihat dia masih jauh dari titik merah ya. Jadi itu dia datanya ya, data ketiga di mana para miners pun sekarang cenderung akumulasi gitu. Oke, dan selanjutnya adalah Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ya, apa ini? Kita akan jelaskan dulu sebelum kita masuk ya. Jadi cara pakainya dan kegunaannya seperti apa ya. Jadi kita bisa lihat indikator ini menunjukkan open interest dibagi oleh coin reserve, which is ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user dalam exchange secara rata-rata gitu. Nah, berarti semakin besar value-nya ya, semakin meningkat, artinya resiko yang diambil dari para investor ini lebih besar. Artinya banyak orang yang memegang posisi yang lebih beresiko gitu kesannya ya, dalam derivative trading tentunya. Nah, jadi kita bisa lihat cara pakainya seperti ini. Jangan sampai salah berpikir, kalau ini naik dan turun pasti harga jebol. No, it doesn't work like that. Jadi yang warna biru ini menunjukkan berapa besar resiko yang diambil oleh para traders. Begitu ya, bisa posisi long, bisa posisi short. Semakin tinggi, semakin mereka over leverage, gitulah kesannya ya. Makin tinggi, makin over leverage. Nah, ini bisa terjadi dua hal. Contoh di sini ya, pada tanggal ya Juli 2020-an ya, kita bisa lihat Juli sampai Agustus. Yang terjadi apa? Peningkatan resiko ya,
para trader over leverage dan tiba-tiba boom harga turun ya. Harga turun artinya orang berpikir oh pasti harga ikutan turun. No, it doesn't work like that. Kalau seperti ini artinya apa? Yang kena adalah short squeeze ya. Berarti para trader yang memegang posisi short ini terlikuidasi sehingga si resiko turun. Resiko turun kenapa? Karena yang shortnya kena likuidasi gitu ya. Jadi kalau nyilang seperti ini harga dan si warna biru ini menyilang artinya yang kena likuidasi adalah yang nge-short. Nah, kebalikannya, andaikan sama-sama turun ya bersamaan seperti di sini nih, April ya. Kita bisa lihat si estimated leverage ratio-nya turun, harga pun ikutan turun. Artinya yang kena likuidasi adalah yang ngelong gitu ya. Yang over leverage yang ngelong. Akhirnya yang menang nge-short maka harganya turun gitu ya. Ini bisa kita pakai kalau terjadi seperti apa? Misalkan gini nih, ada peningkatan yang terus konsisten ya, peningkatan seperti ini, dengan volume yang besar lah gitu kesannya ya. Nah, itu bisa menunjukkan indikasi bahwa market sedang over leverage. Nah, tinggal pertanyaannya kemana nih over leverage-nya kemungkinan? Nah, itu biasanya gua gabungkan dengan technical analysis. Secara technical analysis, BTC lebih banyak ada supportnya atau lebih banyak ada resistennya. Nah, kalau kita lihat sekarang lebih banyak ada supportnya. Ada MA20, ada MA50, di 4 hourly chart ada MA20, MA50, dan 200. Maka dari itu, kalau gue melihatnya ya, biasnya gue lebih ke bullish. Gitu. Over leverage, tetapi ada kemungkinan yang akan kena, itu adalah yang short. Gitu. Dari secara TA-nya. Pasti nggak? Nggak, ya nggak ada yang pasti. Yang kita bisa lakukan hanya analisa saja. Karena kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini, peningkatan resikonya lumayan ya, lumayan terjadi penanjakan lah ya. Berarti artinya apa? Banyak trader yang membuka posisi futures. Tinggal pertanyaannya, apakah yang kena likuidasi itu adalah yang nge-short atau yang nge-long ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan yang terakhir seperti biasa kita akan tutup dengan Bitcoin MVRV ratio ya. Nah, rasio ini ya adalah rasio antara market cap dengan realized cap. Nah, buat lo yang nggak ngerti apa market cap, apa realized cap, coba googling sendiri ya. Karena kalau setiap kali gua ini jelasin satu persatu bakal terlalu panjang videonya ya. So, kita lihat ini adalah mengindikasi apakah price ini sedang overvalue atau tidak. Historically, value di atas dari 3,7 ya alias yang merah ini itu membuat top ya atau overbought lah kasarnya ya. Sementara kalau di bawah dari 1 ini mengindikasikan price bottom atau dia oversold gitu. Nah, contohnya andaikan lu menggunakan indikator ini sejak tahun 2020 ya, lu bisa akumulasi di daerah sini ya, di daerah Maret-Maret ini ya. Dan kita tahu saat lu akumulasi di Maret ini luar biasa ya secara indikator ini benar-benar berhasil ngepinpoint bottom. Nah, tapi baik lagi, ini bukan indikator yang sempurna ya, nggak berarti ini pasti top gitu ya, nggak masih top of the cycle gitu kesannya. Nah, pada faktanya di sini kita bisa lihat pada tanggalnya Januari lah ya, dia menunjukkan ini sudah overbought. Terjadi nggak top? Technically ya sih, terjadi local top, tapi lanjut lagi ke atas. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai untuk taking profits kasarnya ya. Saat dia kena di atas ya, take profits, saat kena di bawah akumulasi lebih besar gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat ya, dia sedang ada di tengah-tengah atau kalau gue sering sebut sebagai no man's land ya. Buat yang nggak tahu apa no man's land, coba research mengenai itu term perang dunia ke-1 ya. Nah, intinya apa? Ini masih belum jelas ya, overbought enggak, oversold enggak. Jadi masih dalam posisi wait and see ya. Jadi intinya untuk sekarang, kalau secara overall-nya ya lebih cenderung ke bullish. Ya lebih cenderung ke bullish karena kenapa? Outflow-nya cenderung lebih banyak dari exchange maupun miner dan juga dari ya indikasi-indikasi lain juga gitu ya. So for now tinggal kita lihat nih apakah Bitcoin bisa mempertahankan MA20 ya. Terakhir kita bahas, aduh ini nyaris banget ya. Technically kayaknya kena lah, kalau naikin dikit harusnya dapat ya. Jadi tinggal kita lihat apakah MA20 di 4 hourly chart bisa bertahan. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah apakah MA50 dan 20 yang menjadi support cukup besar di Bitcoin ya, itu bisa menahan. Ya, apakah dia bisa terus bertahan di atas ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain analisis kita pada hari ini. Oke, jadi kesimpulannya pada on-chain kali ini ada sedikit perbedaan antara
dari yang net flow exchange dengan net flow miners. Miners masih minus, artinya apa? Banyak miners yang akumulasi. Sementara kalau di exchanger sepertinya ada beberapa orang yang sudah take profits nih ya, mungkin ya retailers mungkin ya. Nah, jadi itu ada perbedaan di situ. Tetapi secara TA kita bisa lihat cenderungnya masih lebih bullish. Dan selain dari itu juga mulai dari data MVRV dan banyak lagi menunjukkan lebih cenderung ke bullish, ya secara momentum lebih ke sana gitu ya. Tapi balik lagi ya, tetap harus ingat ada resiko bisa tetap ngedrop ya, apalagi dengan interest rate yang mungkin akan terus lagi dilanjut pada bulan Mei ya dan seterusnya ya. So jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain update pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang ingin buka akun di Bybit, di Maxi, dan banyak lagi, ada juga link referral kita di bawah. Tentunya nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita di bawah, secara aktif lo membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.